sertifikat hak guna bangunan seluas 351 hektar Ya. atas nama PT itu pada tahun 96. 96. Jadi itu yang menjadi pertanyaan utama itu di situ. Apa sih alas hak sehingga bisa terbit? Kalau yang SK Gubernur tahun 1990 itu SK Gubernur tidak cukup kan? tidak bisa menjadi alas hak. Ini kita berbicara alas hak. Yang memberikan hak itu kan adalah apalagi namanya Badan Pertanahan, bukan gubernur. Bukan gubernur ya. Bukan gubernur. Nah itu yang perlu kita pahami dulu. Ini alas haknya apa sih, alas haknya sampai bisa memiliki? Contoh alas hak itu misalnya seperti apa? Ya misalnya sejak awal Tanah garapan. saya menggarap tanah. Kemudian tanah garapan ini saya daftarkan ke kelurahan, lalu naik ke kecamatan. Kemudian saya mendapatkan membayar pajak. Nah itulah yang saya maksud alas hak, sehingga bisa saya naik lagi ke atas untuk mengurus penerbitan sertifikat hak. Apakah hak milik, hak guna bangunan. Nah itu pertanyaan yang paling utama. Jadi saya juga tidak mau berspekulasi tentang hal-hal lainnya. Yang pasti ini sangat-sangat janggal menurut saya. Pengalaman saya belum pernah saya melihat ada SHGB seluas ini. 351 hektar dalam satu sertifikat. Ya, dalam satu sertifikat dan atas nama satu. Dalam satu ya. Ya. Jadi itulah yang kalau dia berupa izin prinsip atau izin lokasi ya masih bisa ya. Kayak izin usaha. Memang sering terjadi itu. IUP misalnya gitu ya. IUP ataukah izin prinsip perumahan izin prinsip ya, ini kita bicara izin prinsip dan izin lokasi. Tapi kalau dia sudah berupa SHGB, saya tidak paham bagaimana ada seseorang bisa memiliki atau seseorang atau badan usaha bisa memiliki tanah seluas itu. Walaupun dia sudah dapat izin izin lokasi dari BPN. Izin lokasi itu bukan BPN yang pemerintah desa ya. Pemerintah yang mengeluarkan hak HGB, hak atas tanah itu kan Badan Pertanahan. Iya, Badan Pertanahan BPN. Nah di situ dasarnya sehingga saya menduga kira-kira ada yang ganjil lah. Ada yang ganjil ya, ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Kalau bahasa orang Bugis ada hengki-pengki. Jadi kasarnya mungkin ada permainan di situ. Ya, patut diduga keras. Kalau itu tanah garapan ya berarti dalam artian dia harus menyelesaikan semuanya ganti rugi tanah garapan tersebut, baru mungkin dia bisa usulkan jadi ini ya. Tingkatkan SHGB. Dia daftarkan ke pertanahan, dia harus bebaskan dulu. Kalau di Sumatera itu dikenal dengan istilah SKGR. SKGR. Ya, surat keterangan ganti rugi. Oh, surat keterangan ganti rugi. Jadi kalau ada penggarap, kemudian dia beli tanahnya, terbitlah itu surat keterangan ganti rugi. Ini kan Pak Arnas ya, katakanlah tanahnya Ibu Nurlela itu berhasil disertifikatkan ya, tetapi ada satu prosedur yang cacat di sini. Nah rumahnya itu kan dihancurkan, berarti kita masih bisa ada celah untuk minta ganti rugi juga gitu ya, walaupun ada putusan, misalnya ada putusan. Saya juga belum bisa ambil kesimpulan tentang itu karena saya belum lihat baca putusannya ya. Apa pertimbangannya sehingga jadi dipidana, kemudian laporannya isi laporannya itu apa. Kalau misalnya begini, kalau sekilas saya membaca, bukan sekilas, beberapa kali saya baca, tapi karena tanah itu sudah bersertifikat, terus dibuat di atasnya sporadik gitu. Kalau begitu modelnya berarti kan ibu ini mau dituduhkan apa? Penyerobotan bisa, penyerobotan bisa penyerobotan tanah kan? bisa, tapi kan
ibu ini juga punya alas hak juga. Iya, surat garapan 1980-an itu. Itu kan alas hak juga. Tapi tidak dipertimbangkan hakim jadinya, karena kan mungkin hakim berpikir bahwa Ya. kepemilikan tertinggi itu adalah sertifikat gitu. Tidak bisa begitu, karena kan sekarang Asal usul. banyak fakta itu bahwa di atas tanah yang memiliki surat itu terbit sertifikat. Ada. Banyak fakta, bukan ada, banyak yang begitu, Bu. Jadi tidak bisa serta-merta pasti. Ya, kalau pengakuan pemerintah tentu saja Sertifikat. karena mereka yang menerbitkan. Cuma ini kan seharusnya ini sengketa perdata, kecuali di dalam penerbitan apalagi namanya surat tanah yang ibu miliki itu ada unsur pidananya. Nah, itu lain lagi cerita seperti itu. Berarti memang diduga lagi ada skenario di situ gitu ya, Ya. kriminalisasi gitu. Kriminalisasi bisa, Memang kriminalisasi. cuma kan kita belum dalami ini Iya. sampai sejauh itu. Nah, kembali lagi pertanyaannya tadi, kira-kira apa nih upaya-upaya hukum yang kita bisa lakukan secara garis besar dulu gitu? Apakah Ya kita bisa pertanyakan dulu apa alas hak dari PT ini sehingga bisa diberikan sertifikat kita pertanyakan ke PT-nya ataukah pertanyakan ke BPN-nya? ke Badan Pertanahan. Badan Pertanahannya Lampung Selatannya. Ini kok bisa begitu? Ya. Apakah PT ini dari dulu melakukan penggarapan atas tanah itu? Itu sih sudah terkonfirmasi tidak? Pasti Tidak. tidak kan? Iya. Apakah PT itu Mengganti rugi? membebaskan tanah itu dengan memberi ganti rugi kepada Nah. orang-orang yang menggarap? Menurut Bu Nelala? Tidak. Dan pada tahun setelah diberikan itu hak garap, tahun 1983 itu sudah diberikan bagi warga yang sudah menggarap itu, pemerintah setempat melalui lurah dalam saat itu ya, itu diberikan sporadik. Artinya hak kepemilikan penggarapan dari setiap warga, begitu. Ya, berjalannya waktu di saat warga sudah menggarap tanah yang telah diberikan oleh PTPN itu di tahun 1996, klaim SHGB yang dikeluarkan oleh pihak BPN Lampung di Desa Wewe itu diklaim adalah milik PT BW dalam hal itu ya, di mana Dan itu bagaimana titik temunya tanah garapan rakyat dengan SHGB ini gitu, seperti apa kronologis hukumnya? ya, artinya dalam kita bicara dalam proses pemberian HGB ya, artinya dalam Dasar SHGB itu menurut data yang dipegang itu seperti apa, Pak Kawan? artinya dalam pengajuan itu seharusnya sih perusahaan itu sudah memberikan ganti rugi terhadap warga sekalipun dia punya tujuan dalam hal itu untuk pengurusan SHGB begitu. Tetapi nyatanya itu kita sudah survei ke lapangan langsung ya pada bulan April kalau nggak salah di situ kita sudah di Lampung dan sudah kita pertanyakan terhadap warga atas klaim kepemilikan HGB itu dulu atas nama PT BW ya, belum ada penggantian terhadap warga yang telah menggarap tanah itu mulai tahun 1980 begitu. Jadi kita juga bertanya dalam hal ini ya, pihak BPN juga harusnya sebelum memberikan SHGB terhadap PT tersebut harusnya melihat dan mempertanyakan masyarakat apa sudah diberikan hak atas tanah garap jika memang mereka sudah ingin memberikan SHGB terhadap PT tersebut begitu. Nyatanya PT tersebut belum memberikan hak garap terhadap warga, Belum memberikan ganti rugi. belum pada saat itu. Dan seharusnya di situ pihak-pihak BPN juga turun ke lapangan dan mempertanyakan sebelum pemberian SKB itu. Dan nyatanya juga kita lihat di lapangan pada kemarin itu izin SHGB yang memang diperuntukkan, SHGB itu diperuntukkan adalah untuk pembangunan perumahan. Tetapi nyatanya setelah kita survei ke lapangan, perumahan itu tidak pernah ada, dan yang ada di daerah sekitar 30 hektar SHGB itu masih lahan yang di mana tumbuh itu cuma ada pisang. Sertifikat hak guna bangunan itu memang yang diprioritaskan itu adalah siapa pemiliknya. Di awal ya. Ya, apakah dia mau memperpanjang atau tidak.
Tapi fakta tadi yang Pak Roland sampaikan bahwa memang sampai hari ini memang belum ada bangunan di situ. Belum ada. Jadi sepantasnya lah pemerintah sana ataupun pihak BPN sana itu meninjau kembali apakah pemberian SHGB ini cukup adil atau tidak. Karena kan ini kita bicara lahan yang luas. Satu perusahaan punya 350 hektar, sementara masyarakat di sana kira-kira semuanya ada nggak yang punya 1 hektar atau 2 hektar? Semua masyarakat sana sudah punya tanah. Ya diambil masyarakatnya. Nah, maksud saya, apakah semua masyarakat sana sudah punya tanah sehingga dengan gampang diberikan kepada perusahaan? Seolah-olah sudah punya tanah. Buktinya ibu ini, Bu Nurlela akhirnya nggak punya tanah sama sekali. Ya. Nah, Dihabiskan. Nah itu dia. Saya udah bangun rumahnya dihancurkan. Kalau kita bicara tentang asas keadilan, Ya. kesejahteraan kan ini aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali PT ini sudah pernah memberi ganti rugi atau membeli, nah, itu baru dia sah. Jadi langsung diambil alih, langsung diserobot melalui adanya peta lokasi yang baru yang Begini, peta lokasi itu bukan kepemilikan. Izin lokasi itu bukan kepemilikan, izin prinsip itu bukan kepemilikan. maksudnya itu yang dijadikan dasar terhadap BPN gitu. Oh, tidak bisa Ibu. Jadi sudah banyak gini Bu ya. Kalau saya seorang developer, saya mau mendirikan rumah perumahan di satu lokasi. Tanah yang saya miliki di situ taruhlah cuma 2 hektar. Saya bisa mengajukan izin lokasi dan izin prinsip di situ seluas 20 hektar, bisa. Alasannya untuk pengembangan. Ajukan ke Pemda. Ya, ajukan ke Pemda. Kan Pemda itu yang mengeluarkan izin lokasi dan izin prinsip. Nah, kalau saya mau setelah selesai yang 2 hektar yang saya punya, saya mau keluar lagi ke sekitar, saya harus bebaskan lahan itu. Itu aturannya begitu Ibu. Dan ya yang saya ketahui seperti itu. Nah, dia harus bayar dulu semua, baru dia bisa lanjutkan. Tapi ini kok tiba-tiba dia sepengetahuan ini dia belum pernah bayar masyarakat situ, tiba-tiba dia miliki itu kan sangat apalagi namanya. Ya semena-mena ya. Ya semena-mena. Ya semena-mena. Ya itu asal usulnya tadi kita itu dari PTPN dikasih tumpang sari zaman itu. Nah, artinya ya biasanya memang begitu. Sampai sekarang belum ganti. Misalnya lahan-lahan kosong, atau tanah negara. Tanah negara Itu kalau ditransmigrasi sana Bu di Sulawesi, itu satu kepala keluarga itu dikasih 2 hektar. Iya, 2 hektar. Mau di dalamnya ada tambang batu bara, ada tambang nikel. Nah, lalu kemudian ada perusahaan yang masuk untuk menambang. Perusahaan ini harus bayar yang duduk di situ. Yang punya itu yang diberi hak 2 hektar. Jadi mereka nggak miskin kan, ada bekal. Bukan hak mereka juga terjamin kan begitu. Iya.